Ya, program makan bergizi gratis dimulai oleh pemerintah hari Senin kemarin dan sejumlah saham terangkat. Kita akan mengulasnya bersama dengan Bapak Muhammad Nafan Aji Gusta, Senior Market Analis Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Pak Nafan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prisa, selamat Karena pagi kita tim baru Friday Channel. berjumpa, Happy New Iya Year ya. betul, Happy New Year. Happy New Year. Oke. Program makan bergizi gratis yang sudah dimulai oleh pemerintah turut mengangkat beberapa saham meskipun indeks harga saham gabungan justru melemah lebih dari 1%. Kita fokus ke saham-saham yang berpotensi mengalami penguatan terlebih dahulu begitu ya, lanjutan. Betul. Seperti GoTo kemarin, karena sebelumnya Mm-mm. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa ada potensi juga akan terkait mungkin dalam hal pengantaran dan lain sebagainya, transportasi. Nah, bagaimana menurut Anda untuk saham-saham yang mungkin bisa ditampilkan juga pemirsa ya, saham-saham terkait? Oke, ya di sini untuk kinerja pergerakan harga saham GoTo kalau secara teknikal telah berhasil mengalami rebound ya dari EMA 200 line ketika berada di support di 62, mengalami penguatan selama 4 hari perdagangan ya hingga ditutup di level 80. Karena sebenarnya GoTo ini sudah terprice in dari adanya katalis positif ya dari distribusi program makan siang gratis yang dicanangkan oleh pemerintah ya pada awal Januari ini. Oke, terbukti memang bahwasannya GoTo ini kan juga berperan sebagai distribusi logistik ya, khususnya dalam hal ini adalah makanan ya yang didistribusikan kepada para pelajar ya, terutama di sekolah-sekolahan begitu. Jadi memang otomatis kita melihat GoTo ini memang mengalami penguatan, sudah berada di atas EMA 200 line, bahkan juga sudah berada di atas EMA 20 line. Memang saya akui GoTo ini memang masih dalam keadaan bullish ya, dan bahkan kalau misalnya kita melihat dari indikator RSI masih belum overbought ya begitu. Jadi otomatis walaupun misalnya GoTo misalnya mengalami koreksi wajar, tapi sejatinya sama masih bisa bertahan di atas EMA 200. Berarti ini GoTo ini semestinya masih dalam kategori uptrend ya, karena belum terjadi lower low seperti Baik, itu. GoTo masih dalam posisi Kategori uptrend. uptrend. Yes, betul. Oke, akan turun dari uptrend kalau terjadi lower low. Lower low berikutnya di posisi berapa, Mas Nafan? Sebenarnya lower low tuh tadi di support EMA 200 ya di kisaran 62. Nah itu. Jangan sampai misalnya GoTo di bawah EMA 200 atau di Mhm. level 62 ya. Maka dari itu ya nanti bisa di bawah harga 60 kan. Untuk saat ini Baik. kan GoTo sudah berada di level 80. Target price idealnya itu berada di level 98 karena tercermin dari pola inverted head and shoulders yang terbentuk pada daily chart. Baik. Kemudian selain GoTo juga ada FOOD atau Central Food Mhm. Indonesia yang kemarin mengalami penguatan meski tidak sebesar GoTo yang naik Nah, benar. 2,5% ya. Kalau Betul. Central Food itu hanya hampir 1% di 117. Mhm. Iya, itu dibandingkan dengan GoTo ya yang mengalami tren penguatan secara signifikan ya sama beberapa hari perdagangan terakhir. Nah, ini Food ini ternyata kinerja pergerakan harga sahamnya masih relatively underwhelming begitu ya di awal tahun ini. Tapi kalau secara daily chart saya melihat berbeda dengan GoTo yang lebih cenderung terlihat ada potensi uptrend. Kalau Food ini terlihat random trend begitu ya untuk pergerakan chartnya. Jadi untuk saya mereka support dan resistance pada Food itu berada di kisaran 110 ya, hingga yang resistance terdekatnya berada di level 125. Jadi hanya bergerak di antara range tersebut kalau Baik. untuk Food ini. Selain itu ada Cisarua Mountain Dairy CMRI yang naik 2%. Mungkin lebih menarik dibanding Mhm. FOOD atau bagaimana Anda melihat kalau CMRI? Nah, di sini kalau tuh Cimory, saya melihat bearish consolidation ya. Memang untung saja sih hari kemarin maksud saya, itu mengalami rebound sekitar 2,04% ya, karena tersengat sentimen positif dari program makan siang gratis yang dicanangkan oleh pemerintah ya. Tapi masalah ini Cimory ini masih belum break above, misalnya dia tuh resistance berada di level 5.125 ya. Kalau misalnya jika Cimory bisa break above 5.125, maka akan ada potensi terjadi fase bullish consolidation yang akan terbentuk, sehingga nantinya akan menguji bukan hanya EMA 60 line resistance ya, Hmm. tapi di 5.400 ya sebagai last lower high resistance untuk Cimory. Baik.
Kalau berbicara mengenai sentimen makan bergizi gratis terhadap Hmm. saham, Anda melihat ini cukup bisa dijadikan alasan tidak untuk berinvestasi ke sebuah emiten mungkin yang baru saja kita sampaikan tadi, atau Anda melihat ini hanya euforia sesaat saja, atau seperti apa? Kalau berbicara mengenai program Hmm. unggulan dari presiden ini? Nah, kalau misalkan kita melihat dari pergerakan harga saham Cimory maupun juga Food, memang saya rasa kemungkinan kenaikannya hanya lebih bersifat temporer karena kalau dari Food itu consolidation, Cimory ini pergerakannya relatively bearish consolidation. Berbeda dengan Goto. Kalau Goto ini, kalau misalkan jika ada harapan terjadi uptrend ke depannya, karena kan Goto ini kan kalau secara kinerja kuartal ketiga kan telah berhasil mencapai profitability dari adjusted EBITDA-nya kan begitu. Jadi mesti di kuartal keempat pun juga harusnya bisa menunjukkan performa yang demikian. Begitu. Baik, Walaupun secara bottom line masih net loss, tapi setidaknya ada pertumbuhan net loss-nya perbaikan. kurang, ada perbaikan. Kalau GoTo, kalau bisa jika terjadi koreksi wajar nih misalnya dia berada di support MA5 maupun juga MA10, itu bisa dipertimbangkan untuk buy weakness seperti itu. Asal Dengan jangan turun di bawah 60 ya. iya betul sekali Mbak Prisa. Baik, kita tinggalkan program makan bergizi gratis pemirsa yang mengangkat Hmm. beberapa saham. Kita beralih ke IHSG. Kemarin turun lebih dari 1%. Mas Nafan dipicu perbankan Hmm. besar lagi-lagi. Kemudian di sana ada Alamtri atau ADRO dan juga mungkin ada PANI begitu ya yang belakangan ini atau di tahun 2024 lalu memang cukup menjadi perhatian dengan penguatan yang signifikan kayaknya lebih dari 200% year to date. Hmm. Bagaimana Oke. analisis Anda, mana yang lebih menarik dari penyumbang pelemahan IHSG ini? Perbankankah, Alamtrikah, Hmm. atau PANI? Oh, untung saja kalau misalkan jika saya melihat perbankan itu kondisi pergerakan harga sahamnya lebih cenderung bearish consolidation ya. Jadi Bearish. bearish consolidation saja untuk sementara ini. Ada yang kinerjanya sudah relatively di bawah fairly valued ya. Jadi memang rata-rata sudah undervalued. Tapi kalau misalkan jika saya melihat secara weekly chart, tentunya ini perbankan kecuali BCA ya. Kalau perbankan lainnya, bank Jumbo itu rata-rata berada dalam major sideways ya kalau dalam weekly chart. Jadi kalau misalkan jika dia berada di undervalued, ini semestinya cukup ideal ya untuk dipertimbangkan dalam rangka bottom fishing ya kalau hemat saya. Ya, kalau misalkan jika kita melihat untuk Alamtri misalnya Adro ya, oke. Kalau misalnya Adro di sini bearish consolidation juga, cuma ini candlestick pattern bentuk pola three inside down ya, kemungkinan koreksi lanjutan masih bisa terbuka lebar. Mudah-mudahan bisa terbatas karena kalau bisa jika terbatas nanti akan ada potensi limited downside untuk Adaro. Sementara itu untuk PANI misalnya kalau saya cermati PANI juga sama ya, three inside down candlestick pattern, kemungkinan masih koreksi wajar tapi diharapkan terbatas begitu, karena kalau saya melihat ini PANI ini terdapat minor uptrend line ya yang terbentuk itu di support di 16.200 ya. Jadi saat ini kan di 16.225, kalau masih bisa bertahan di 16.200 kemudian terjadi bottom fishing, memang nanti kemungkinan akan terjadi a minor technical rebound gitu. Karena kalau saya Hmm. melihat untuk PANI saat ini kondisi pergerakan harga sahamnya di sini, kalau misalkan jika saya melihat dari EMA 20 lainnya, oke, kalau misalkan jika dia bisa dia masih consolidation ya, masih consolidation seperti itu. Masih konsolidasi. Anda belum Mm-mm. merekomendasikan untuk PANI meskipun menjelang IPO dari anak usahanya CBDK untuk di tengah pelemahan ini buy PANI? Nah, kalau misalkan untuk PANI sih kuncinya begini, sama dia bisa menembus EMA 20 line ya di kisaran 16.750 ya. Maka ini saya lebih yakin ini akan terjadi bullish consolidation sehingga nanti akan menguji ke resistance ya terdekat di 17.600 ya. Sedangkan kalau untuk level resistance psikologisnya itu berada di kisaran 18.800 ya untuk PANI. Jadi mungkin kan bisa membentuk pola treetop ya di area resistance tersebut begitu Baik. pada dilihatnya. Lantas bagaimana dengan analisis saham-saham yang mungkin jadi perhatian utama Anda nih? Nanti akan kita ulas di segmen berikutnya usai jeda. Pemirsa kami segera kembali, tetaplah di Market Buzz.